A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat pejuang Ibroh rahimakumullah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 8 makhluk yang tidak akan hancur setelah sangkakala Israfil ditiup pada tiupan yang pertama. Teman-teman sekalian, sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman dengan adanya kiamat kubro atau kiamat besar. Akhir tanda daripada kiamat besar, menurut Nabi SAW, yaitu keluarnya api dari kawah Aden. Api tersebut kemudian mengiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Dan Nabi SAW mengisyaratkan ke arah Syam. Ketika api itu sudah menggiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, maka Nabi SAW bersabda, "Tidak mungkin tegak hari kiamat, kecuali yang hidup pada hari itu hanyalah orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi." Maksudnya, orang-orang beriman itu sudah tidak ada. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil, satu-satunya malaikat yang ditugaskan hanya meniup sangkakala saja dan tidak bertugas kepada yang lainnya. Dan sejak diciptakannya Israfil, kemudian diciptakan sur atau trompet atau sangkakala. Maka Israfil terus meletakkan sangkakala itu di mulutnya, menunggu perintah Allah. Dan kedua matanya tajam menghadap arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah bersiap kapan Allah memerintahkan untuk meniupnya. Dalam hadis Abi Dzar ataupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi, ketika ada Nabi SAW dan para sahabatnya, dilihatnya muka Nabi SAW terlalu termenung sedih. Kemudian sahabat bertanya, maka Nabi menjawab, "Bagaimana aku bisa merasakan nikmat dunia ini, sementara pemilik trompet atau sangkakala sudah siap meniupkan trompetnya?" Ketika itu para sahabat bertanya, "Kalau sekiranya Israfil betul-betul meniupkan sangkakalanya, wahai Rasul, apa yang harus kita lakukan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Katakanlah oleh kalian, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena Dia sebaik-baik pelindung. Kita bertawakal kepada Rabb kita." Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua selama 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu atau 40 hari. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala gelapkan dunia, kegelapan di atas kegelapan, karena matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digemparkan. Disitulah alam semesta dihancurkan, dan disitulah permulaan kiamat besar. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Seluruh alam ini dihancurkan, kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik wajah yang sangat mulia. Tetapi di sana Allah kehendaki ada makhluk-makhluk yang ketika terjadi kiamat besar, Allah tidak hancurkan. Lalu apa sajakah makhluk-makhluk yang tidak Allah hancurkan? Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam Asyuti rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak dihancurkan itu jumlahnya 8, dan ada yang menambah 9. Kemudian disebutkan, pertama Al-Jannah atau surga, yang kedua An-Nar atau neraka, ketiga Arasy, yang keempat Al-Kursi atau kursi, yang kelima Al-Qalam atau kolam, yang keenam Al-Lauhil Mahfudz, yang ketujuh Ruh, dan yang kedelapan Al-Ajmu, yakni ujung dari tulang ekor manusia, karena dari situlah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelaskan satu persatu. Al-Jannatu wan Nar.
Sorga dan neraka, yaitu yang pertama dan kedua. Kedua makhluk ini sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada. Karena Nabi SAW pernah diperlihatkan keduanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan dalam kesempatan yang lainnya, sorga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, dan juga untuk ahli maksiat. Tapi ia masih mentauhidkan Allah. Selama ia masih mentauhidkan Allah, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, masih ada harapan masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk surga itu dengan dua. Jalan pertama masuk surga tanpa azab dan hisab, yang kedua diazab dulu di neraka. Setelah mendapatkan syafaat, baru kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Surga ini berbeda dengan neraka, karena surga itu sifatnya derajat. Semakin tinggi surga, maka semakin indah dan mulia. Sementara neraka itu sifatnya darokah. Semakin rendah neraka, maka semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu-pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu surga. Karena pintu surga itu 8 dan pintu neraka itu 7. Ini menjelaskan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Neraka ini adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir, dan juga orang-orang munafikin, dan juga orang-orang mujri. Mereka dilemparkan ke dalam neraka, dan Allah sudah takdirkan keduanya kekal. Tetapi kekalnya sorga dan neraka tidaklah sekekal Allah, karena kekekalan keduanya diawali dari tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dan atas kehendaknya Allah kekalkan keduanya. Ini dua makhluk Allah yang takdirkan tidak akan musnah oleh tiupan sangkakala Israfil. Kemudian nomor 3 adalah Arash. Arash ini teman-teman adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Arash. Makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah Arash. Dan Arash Allah ini berada di atas air. Artinya di atas langit ada lautan, dan singgasana itu berada di atas langit. Setelah menciptakan Arash, Allah menciptakan kolam. Kemudian Allah perintahkan kolam untuk mencatat yang sedang terjadi, dan akan terjadi, dan begitu seterusnya. Dari sini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah berada di bawah Arash. Kemudian Abdullah ibnu Abbas memberikan perbandingan lagi. Adapun perbandingan Arash dengan kursi, maka sama dengan perbandingan kursi dengan 7 lapis langit. Bayangkan, sebesar apa itu? Tidak akan bisa kita membayangkan besarnya kalau kursi saja meliputi langit dan bumi. Sementara kursi dibandingkan Arash bagaikan cincin yang diletakkan di padang pasir. Ini menunjukkan besarnya Arash. Allahu Akbar, Maha besar Allah sebagai penciptanya. Dan Arash ini ditopang oleh 8 malaikat. Dan Arash ini pernah berguncang pada saat kematian satu sahabat Rasul, yaitu Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Ansor yang sangat mencintai Rasul. Begitu juga Rasul mencintai dirinya. Maka saat kematiannya itu, bergetar Arashnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah kursi. Kursi ini tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat. Dan saking mulianya kursi ini, sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu langsung diberi nama dengan Ayatul Kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang 30 juz itu, tidak ada yang lebih mulia dan bisa menandingi kemuliaan ayat kursi. Bahkan ayat kursi lebih terkenal dibandingkan surat Al-Baqarahnya sendiri. Karena ayat kursi ini paling banyak diamalkan manusia dalam berbagai macam amalan. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, setelah sholat baca ayat kursi, zikir pagi dan petang baca ayat kursi. Banyak perintah untuk membaca ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Mati masuk surga. Hadis riwayat An-Nasai. Dan kata Ibnu Katsir,
Yang dimaksud kursi, artinya kursi itu tempat berpijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tempat berpijaknya saja sebesar itu, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar dibandingkan makhluknya. Kemudian yang kelima, Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz disebutkan dalam surah Buruj. Lauh itu semacam papan. Disebutkan para ulama yang dimaksud lauh ini adalah makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir makhluk hidup. Sejak sampai pena menulis, sampai kiamat dibangkitkan tercatat di situ. Rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya, semua tercatat dalam lauh tersebut. Kalimat Lauhil Mahfudz, papan yang dijaga, terjaga dari apa? Kenapa harus dijaga? Ada di dua perkara. Pertama, mahfudz itu artinya dijaga atau terjaga dari perubahan, dari penggantian, dari tambahan, dan dari pengurangan. Tidak mungkin terjadi perubahan sedikit pun apa yang sudah ditulis di Lauhil Mahfudz. Tidak mungkin berubah sampai hari kiamat. Yang kedua, terjaga dari sampainya setan ke situ, kemudian mencuri isi daripada takdir-takdir manusia. Setan tidak akan sanggup masuk ke situ untuk mencuri dengar, kemudian membawa ke bumi dan dijual ke tukang sihir. Tidak akan sampai setan ke situ, karena lauh itu dijaga oleh malaikat. Kemudian yang keenam adalah kolam. Kolam makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian kolam mencatat di lauh yang dijaga yang disebut dengan mahfudz. Ada yang mengatakan bahwa letak Lauhil Mahfudz dan juga kolam berada di dalam Arash sebagai kemuliaan keduanya, karena seluruh takdir Allah dicatat di situ dan Allah yang menjaganya. Allahu a'lam. Kemudian yang ketujuh adalah ruh wal ajmu. Ketika kiamat dibangkitkan, kemana ruh pergi? Bepergian kemana ruh itu ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama? Disitulah kata para ulama, azab kubur terputus di sini. Ruhnya orang-orang beriman diletakkan di tempat yang paling tinggi. Adapun ruhnya orang kafir dan orang munafik diletakkan di tempat yang paling dasar di perut bumi. Disitulah ruh tersimpan sampai pada waktunya. Pada tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh itu dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya. Sehingga Allah katakan, maka manusia keluar dari perut bumi, dan semua Allah keluarkan mulai dari Adam sampai yang terakhir mati. Itulah ruh, tidak Allah hancurkan di hari kiamat. Yang kedelapan adalah al-ajmu, ujung tulang ekor manusia. Semua manusia itu punya tulang ekor. Walaupun badan kita hancur dimakan tanah, dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur sehancur-hancurnya, tetapi tulang ekor manusia itu tidak akan Allah hancurkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia dari situ, dan Allah ketika membangkitkan kedua kalinya lebih mudah dibandingkan pertama kali menciptakannya. Dari sini teman-teman, jelaslah bahwa makhluk-makhluk ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketika Allah menghancurkan sehancur-hancurnya alam semesta ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.